Halo, selamat pagi Pak Haikal yang saya hormati, dan selamat pagi untuk teman-teman yang mungkin sedang menonton channel YouTube ini. Saya Misha Simor dengan NRP 2187070 akan mempresentasikan hasil legal opinion yang saya buat. Sebelum saya melanjutkan presentasi terkait legal opinion yang saya buat, saya mau bertanya nih kepada teman-teman di rumah yang sedang menonton ini, ada yang tahu nggak sih legal opinion itu apa? No! No! Oke teman-teman, karena di sini banyak yang belum tahu apa sih arti legal opinion itu. Legal opinion itu suatu pendapat dari segi hukum yang diberikan seseorang atau lebih ahli hukum mengenai suatu hal yang didasarkan dokumen-dokumen, penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut. Dan tujuannya ini juga sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang sedang mengalami permasalahan hukum agar dapat mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat dengan masalah yang sedang dihadapi. Seperti itu guys. Oke, karena teman-teman udah pada tahu apa legal opinion itu, saya akan melanjutkan legal opinion yang saya buat. Di sini saya membuat legal opinion tentang kasus terhadap perkara dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fathia kepada Luhut Binsar Panjaitan. Di lembar pertama legal opinion yang saya buat, di sini berisikan ada tanggal, nama subjek hukum, dan tujuan kota seperti di sebelah saya, di samping saya ini. Dan selanjutnya ada perihal, yaitu penyampaian pendapat hukum kasus dalam pencemaran nama baik yang dilakukan Tuan Haris Azhar dan Nyonya Fathia kepada Luhut Binsar Panjaitan. Dan selanjutnya ada dengan hormat yang berisi identitas penulis, saya, nama saya, pekerjaan saya, dan nama kantor saya. Selanjutnya di sini ada fakta hukum. Fakta hukum ini memuat fakta yang tidak dapat dibantah satu sama lain berdasarkan adanya keterangan saksi atau keterangan dakwaan dan serta barang bukti yang relevan dengan permasalahan ini. Selanjutnya, kita memasuki tahapan posisi kasus, yang dimana kasus ini berawal dari Tuan Haris Azhar merilis video podcast yang berupa diskusi bersama dengan koordinator kontra, yaitu Nyonya Fathia, dengan judul di bawah ini. Di dalam video tersebut, Tuan Haris Azhar dan Nyonya Fathia mengemukakan bahwa adanya permainan penguasaan tambang yang didasarkan dari laporan investigasi. Nah, di dalam laporan investigasi ini menyatakan bahwa adanya terdapat 4 perusahaan yang memiliki kekuasaan atas konsesi lahan tambang. Salah satunya yaitu PT Madinah Qurrata Ain yang berafiliasi dengan Toba Sejahtera Group, dan Toba Sejahtera Group ini tuh merupakan induk usaha dari PT Tobacom Del Mandiri yang merupakan perusahaan yang diyakini oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia saat itu, yaitu Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan, dan Luhut ini masih memiliki saham yang aktif pada perusahaan itu. Bahwa Luhut ini menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Tuan Haris dan Nyonya Fathia ini membuat adanya keterlibatan karena dia ini selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Pada tanggal 26 Agustus 2021 tahun lalu, Luhut melayangkan somasi pertama, dan pada tanggal 2 September 2021 melayangkan somasi kedua kepada Tuan Haris dan Nyonya Fathia. Dalam somasi tersebut, Luhut ini meminta untuk menjelaskan kepada Tuan Haris dan Nyonya Fathia terkait video podcast yang dirilis dengan judul tersebut. Karena bagi Luhut ini merasa dirugikan dan menganggap semua yang ada di video tersebut terdapat unsur fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Kemudian, kuasa hukum Luhut ini menyampaikan terkait tindakan somasi dan surat balasan dari Tuan Haris dan Nyonya Fathia, tetapi dalam surat tersebut tidak sesuai dengan yang Luhut harapkan. Karena dalam surat balasan tersebut berisi Tuan Haris dan Nyonya Fathia ini mengundang Luhut untuk mengklarifikasi berupa diskusi di kanal YouTube milik Tuan Haris. Tetapi Luhut ini berharap
adanya permintaan maaf dari Tuan Haris dan Nyonya Fathia, tetapi dari pihak mereka berdua ini menolak permintaan tersebut. Kemudian setelah Luhut melihat respon mereka ini, Luhut melakukan permasalahan ini ke meja melalui pelaporan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ITE. Dan juga pihak Luhut ini sebagai penggugat juga menuntut ganti rugi atas pertanggungjawaban selaku pihak yang dirugikan senilai 100 miliar rupiah kepada Tuan Haris dan Nyonya Fathia sebagai tergugat. Setelah melakukan penuntutan dan memasuki persidangan, penilaian jaksa penuntut umum ini terkait video yang diunggah oleh Tuan Haris ini adalah salah satu tindakan pencemaran nama baik. Atas perbuatan tersebut, Tuan Haris dan Nyonya Fathia terkena pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan pasal 310 KUHP tentang penghinaan. Pihak terdakwa, Tuan Haris dan Nyonya Fathia ini telah menyampaikan beberapa argumen dalam kasus pencemaran nama baik terkait Luhut. Mereka menyatakan bahwa tindakan mereka ini hanya merupakan kritik sah terhadap seorang pejabat publik, dan ini dilindungi oleh pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945. Setelah melewati proses persidangan yang sangat amat panjang, akhirnya Tuan Haris dan Nyonya Fathia dinyatakan oleh majelis hakim bahwa mereka tidak bersalah serta tidak terbukti mencemarkan nama baik Luhut, bahwa pasal penghinaan atau pencemaran nama baik ini tidak terpenuhi menurut hukum, dan kata Lord tidak dapat disebut sebagai penghinaan karena kata tersebut bukanlah kata yang berkonotasi negatif, bahwa selanjutnya Tuan Haris dan Nyonya Fathia ini divonis bebas dari kasus pencemaran nama baik Luhut. Setelah melihat posisi kasus tersebut, dalam permasalahan hukum, saya mengambil dua permasalahan hukum. Yang pertama, bagaimanakah yang termasuk ke dalam pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, bagaimanakah pemberlakuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap hak kebebasan berpendapat. Selanjutnya, kita memasuki penelusuran bahan hukum. Di sini, bahan hukum ini bisa dijadikan alat bukti ke pengadilan. Saya mengambil yang pertama ada video podcast, karena itu dapat menjadi alat bukti. Yang kedua ada bahan hukum pokok, seperti yang di sini, yang saya cantumkan di sini. Setelah itu, kita akan menjawab tadi permasalahan hukum yang di atas, ada dua yang saya ambil. Menjawab permasalahan hukum itu melalui analisis hukum. Nah, di sini yang pertama ada pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian analisis yang kedua yaitu tentang pemberlakuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap hak kebebasan berpendapat. Setelah kita menganalisis permasalahan hukum, saya mendapatkan pendapat hukum 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur segala permasalahan yang ada pada dunia maya atau internet. Yang kedua, adanya 4 unsur dikategorikan bahwa itu termasuk dalam tindak pencemaran nama baik. Yang ketiga, bahwa MK telah melakukan pengujian pasal 27 ayat 3 UU ITE memiliki tujuan untuk terciptanya keseimbangan masyarakat agar dapat memiliki kebebasan berpendapat. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi sangat menjunjung tinggi nilai HAM terkait pada pasal 27 ayat 3 UU ITE yang masih berlaku.
Gimana nih teman-teman? Kalian udah paham belum terkait apa sih legal opinion dan tujuannya tuh apa sih legal opinion ini? Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman, dan mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Terima kasih banyak teman-teman.